Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu dialog antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril alaihissalam. Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, tolong ceritakan kepadaku tentang kebaikan-kebaikan dari sahabatku yang bernama Umar bin Khattab." Lalu Jibril menjawab, "Seandainya air laut yang ada di bumi ini dijadikan tinta, dan pohon-pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena untuk menuliskan kebaikan-kebaikan sahabatmu yang bernama Umar," kata Jibril kepada Nabi, "maka tidak akan sanggup, tidak akan mencukupi tulisan itu." Artinya apa? Tentu jawaban Jibril ini tidak bisa kita terjemahkan secara tekstual. Tetapi maknanya bahwa murid-murid Nabi, sahabat-sahabat Nabi dalam pandangan dan perspektif serta penilaian Jibril ini ternyata memiliki kompetensi, memiliki tingkat moral yang sangat tinggi. Terbukti dalam sejarah misalnya tentang Umar bin Khattab. Ya, kita lihat Umar bin Khattab ini salah seorang sahabat Nabi, tidak hanya sebagai seorang sahabat tetapi juga seorang murid Nabi yang memiliki kompetensi tinggi dalam berbagai spektrum. Politik, ekonomi, ya, kemudian penegakan hukum, nilai, ya, loyalitas. Ini sangat teruji Umar bin Khattab di lapangan. Misalnya kita lihat ya, selama hampir beberapa tahun beliau memimpin menjadi khalifah, peradaban Islam pernah menjadi salah satu yang diperhitungkan dunia, ya, bahkan disegani oleh Persia dan Romawi. Secara politik, Umar bin Khattab punya kompetensi dan punya prestasi menaklukkan Persia dan Romawi, sebuah imperium yang menjadi adik kuasa di zamannya. Artinya apa? Umar bin Khattab punya kompetensi yang sangat kuat dalam bidang politik dan militer. Dalam bidang ekonomi juga kita melihat, Umar bin Khattab punya prestasi yang sangat luar biasa, punya achievement yang luar biasa. Umar bin Khattab berhasil membangun sebuah tatanan ekonomi yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di zamannya. Ya. Kita mengenal Umar bin Khattab juga membangun satu institusi keuangan, ya, yang merupakan adopsi dari peradaban Persia dan Romawi yang kita kenal dalam sejarah namanya Ad-Diwan. Ad-Diwan adalah sebuah institusi keuangan yang dihasilkan oleh Umar bin Khattab untuk memanage dan mengatur persoalan mekanisme keuangan negara. Dan itu luar biasa prestasi besar di bidang keuangan. Tingkat kesejahteraan, tunjangan sosial, tunjangan jabatan para pejabat yang ada di bawah Umar bin Khattab sejahtera, termasuk rakyatnya. Di tingkat penegakan hukum juga kita melihat Umar bin Khattab punya capaian yang sangat luar biasa, fantastik, ya. Bahkan dalam catatan sejarah kita menemukan pada masa pemerintahan Umar bin Khattab tingkat kriminalitas menurun. Kenapa? Karena Umar bin Khattab punya law enforcement yang sangat kuat. Penegakan hukumnya sangat luar biasa. Prestasi Umar bin Khattab. Dan tentu saja secara personal, secara pribadi, Umar bin Khattab adalah seorang yang memiliki integritas tinggi. Itulah sebabnya ketika Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, bagaimana perspektif Anda tentang integritas sahabatku yang bernama Umar?" Jibril mengatakan tadi bahwa kebaikan Umar itu sangat banyak, ya. Air laut yang dijadikan tinta, kemudian pohon yang dijadikan pena tidak akan cukup menuliskan kebaikan Umar bin Khattab. Kemudian pertanyaan berikutnya Nabi bertanya tentang Abu Bakar. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar, wahai Jibril? Nabi Muhammad bertanya lagi, bagaimana tentang kebaikan sahabatku yang bernama Abu Bakar? Jibril menjawab lagi bahwa kebaikan Umar bin Khattab adalah salah satu bagian kecil dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq dari sahabat. Jadi dalam perspektif Abu Bakar, dalam perspektif malaikat Jibril, Abu Bakar jauh memiliki kebaikan yang sangat lebih tinggi daripada Umar bin Khattab. Bisa dibayangkan ya, kalau Umar bin Khattab saja memiliki kebaikan yang luar biasa, tapi dalam perspektif Jibril, kebaikan Umar bin Khattab itu hanya satu bagian kecil dari sekian banyak kebaikan-kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Saudara-saudara sekalian, ini luar biasa. Apa yang bisa kita ambil dari pesan dialog antara Nabi dengan Jibril ini? Bahwa ternyata murid-murid Nabi, sahabat-sahabat Nabi, ya, dan pengikut-pengikut terdekat Nabi itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi di berbagai spektrum.
Orang yang mungkin bisa disebut sebagai murid-murid Nabi yang berkaliber dunia, ya. Karena ya itu perspektif Jibril aja sedemikian rupa, ya. Semua spektrum dalam kehidupan manusia dimiliki kekuatannya oleh para sahabat. Apakah tentu saja dalam persoalan agama, ya, persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan penegakan hukum, militer dan semuanya. Nah, itulah sepintas tentang dialog antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan malaikat Jibril ketika mempertanyakan pandangan Jibril tentang kompetensi dan kebaikan para sahabat Nabi yang diwakili oleh Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.